media dalam membahas krisis air ini karena yang pertama, Zin itu adalah media yang dapat kita tuangkan tanpa adanya aturan. Itu adalah salah satu kelebihan dari Zin sendiri. Jadi kita bebas mengekspresikan apa yang kita ingin tuangkan mengenai perubahan iklim, khususnya krisis air yang ada di Bali ini, dan tanpa ada aturan yang terikat. Nah, itu salah satu yang aku ekspektasikan dan aku yakini setiap anak muda selalu punya pemikiran-pemikiran baru yang fresh gitu, dan aku temukan itu di sini. Dan tentang isu-isu apa yang akan diangkat khususnya untuk workshop hari ini, yaitu krisis air, dan juga ngulik karena hari ini kan juga ada pembuatan Zin nih. Ini salah satu hal yang menarik buat aku, dan ini juga hal yang baru karena sebelumnya aku belum pernah dengar nih tentang Zin. Jadi aku cari tentang apa sih itu Zin, dan saat pengerjaan workshop Zin ini juga wah seru juga ya, kayak bener-bener buat majalah dan kita have fun bersama workshop, dan tentunya mengangkat tentang isu krisis air untuk pemenuhan hak-hak anak. Child Campaigner Bali, antara mata air dan air mata. Ini adalah filter air. Filter air, jadi air yang nanti kita akan pakai untuk minum. Kami udah 3 tahun pakai ini setiap hari di kantor. Awalnya emang kayak agak kurang nyaman gitu karena sama sekali nggak ada rasanya. Beda dengan yang galon, ada rasanya dikit. Kalau ini tuh nggak ada. Ini bisa jadi standar buat kegiatan teman-teman, dan teman-teman bisa selalu mengarahkan kawan-kawan yang bakal hadir di sini nanti untuk ngambil airnya di sana. Jadi sekaligus kita mempromosikan, bukan teranya ya, bukan mereknya, tapi cara pakai filter, terus pakai menggunakan air yang tidak perlu beli galon dan Dan untuk memantik semangat dan antusias teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira hari ini kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh dong diangkat tangan. Oke, jadi di sini hari ini dari yang apa yang saya baca, kita akan belajar terkait krisis air di Bali dan juga pembuatan SIM. Nah, menurut teman-teman kenapa sih penting untuk kita tahu bersama tentang kebijakan perlindungan anak di sini? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa sih penting banget untuk kebijakan perlindungan anak? Karena kalau dari kami yang sering di forum anak ini akhirnya paham bahwasanya banyak sebenarnya hak-hak anak yang jarang kita ketahui gitu. Kayak 4 anak seperti tumbuh kembang, kesehatan, kemudian ada perlindungan dan hak hidup itu jarang banget ada anak-anak yang tahu, dan itu ada di kebijakan perlindungan anak. Jadi menurut kami hal-hal dasar yang seharusnya kita ketahui sebagai anak itu ada di kebijakan perlindungan anak. That's why kenapa kebijakan perlindungan anak itu penting untuk diketahui. Melihat bahwa anak muda nggak diam-diam aja loh gitu, tapi ada banyak harapan-harapan dan antusias mereka yang selama ini perspektif kita terlalu terbatas melihatnya. Aku dapat tugas kesini untuk membawa keresahan, jadi membuat teman-teman resah. Aku juga bingung kenapa ini semua biar katanya ikut berpikir gitu. Tapi di ini ya, kita topiknya hari ini soal air ya. Udah pada tahu nggak hashtagnya apa? Yang saya tahu hashtag hari ini yaitu mata air dan air mata. Satu hal fungsi air yang sering kalian gunakan apa tadi? Fungsi air yang saya sering pakai adalah nyiram sinar. Salah satu hal fungsi air yang sering Kayla gunakan itu seperti memasak. Dan salah satu hal fungsi air yang sering saya gunakan
mencuci tangan. Karena kita beraktivitas pasti menggunakan anggota gerak dong, jadi kita harus sering mencuci tangan. Terima kasih. Aku akan lebih banyak ngajak teman-teman untuk menggambar isi hati. Karena krisis air ya, jadi keran tuh di kos kadang macet. Jadi kalau misalkan selain keran macet juga, kadang air yang dikeluarin juga kotor gitu. Ada lumut-lumut yang entahlah itu hasil dari apa. Jadi karena tadi aku nyebut hobi aku bikin akuarium, jadi kadang airnya itu suka keruh. Terus juga ini aku nambahin dikit, kalau misalkan aku suka masak, jadi barang-barang yang aku cuci pakai air itu kadang bisa mempengaruhi kualitas masakan aku ya. Jadi di sini saya menggambar suasana yang saya bayangkan ketika terjadi krisis air. Jadi ketika air is dead ya, ketika air mati, yang saya bayangkan adalah tanaman yang ada di sekitar kita pasti kering. Kayak ya warnanya yang hijau, jadi kuning. Habis itu rumput-rumput yang kita lihat nih biasanya di pagi hari itu hijau, dia jadi kering kerontang, warna kuning juga pada mati. Dan ini adalah saya. Ketika air mati, saya merasa kepanasan dan haus. Ini aku coba jalan-jalan ke daerah-daerah desa yang di utara yang juga cukup krisis air ya. Nah ternyata di balik kondisi mereka tetap memuliakan air dengan cara-cara tradisional ya, cara-cara keyakinan mereka sendiri. Salah satunya ini ada tradisi mengumpulkan 11 warna air untuk pertemuan. Jadi ini salah satu tradisi di desa Pedawo ya. Ya pokoknya setiap tradisi ini dilakukan, keluarga itu harus mengumpulkan 11 warna air yang dipercaya itu di sekitaran desanya gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus mengumpulkan nih, karena setiap tradisi ini terjadi air itu harus sudah ada gitu, harus ada. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan cara untuk memastikan selalu nih ada air 11 warna air yang akan digunakan gitu. Lewat pendekatan tradisi-tradisi semacam itu mungkin bisa sangat relate dengan kehidupan kita ya di Bali yang sangat kental dengan tradisi. Senangnya adalah masih ada satu harapan gitu untuk kita di tengah kondisi krisis air, biar tidak tradisi kita cuma jadi tradisi doang gitu, tinggal filosofinya aja tapi realitanya nggak ada gitu, actionnya nggak ada gitu. Aku menaruh harapan besar juga sih untuk beberapa tradisi-tradisi di Bali yang sangat memuliakan air ini juga dibarengi dengan tindakan sehari-hari gitu. Karena kan mau tradisi yang setahun sekali, 6 bulan sekali itu kan nggak bisa disiapin cuma hari itu aja gitu. Tapi kita berproses setiap harinya untuk mencapai 1 tahun itu. Materi yang dibawakan oleh Kak Juni mengenai krisis air itu otomatis sangat penting ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu bahwa Bali ini merupakan salah satu pulau yang terkenal asri. Namun pada saat ini ternyata ada perubahan-perubahan iklim yang terjadi, salah satunya yaitu krisis iklim. Maka dari itu pada workshop kali ini kita mendatangkan Kak Juni untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih krisis iklim itu bisa terjadi di Bali dan apa sih kendala-kendala dan gejala yang kita rasakan gitu akibat adanya krisis air ini di Bali. Jadi sesi hari ini mungkin aku lebih banyak sharing karena pengen mengenalkan bahwa krisis air itu nggak jauh-jauh gitu. Bahkan tadi teman-teman sudah sharing ya, sudah bilang bahwa teman-teman sendiri pun merasakan apa itu namanya krisis air gitu, tanpa kita harus melihat pantai kering dulu, sungai kering dulu gitu. Jadi dalam keseharian teman-teman yang sangat kecil dan sangat dekat, itu mungkin akan jadi informasi yang menarik untuk teman-teman buat nanti izin dan bisa disebarkan layak lebih luas. Tadi aku mendengarkan juga ya materi dari Kak Juni dari awal sampai akhir. Kalau untuk dari sesi pembawaan materinya seru banget karena ini workshopnya benar-benar melibatkan teman-teman muda dengan kita menggambar dan kita juga
berimajinasi kira-kira kita akan menjadi apa untuk mengatasi krisis air ini tentunya di Bali gitu kan. Jadi hari ini kita akan bikin zin bareng-bareng. Jadi kalau zin itu dia tuh benar-benar bebas, yaitu tulisan yang independen ya teman-teman. Jadi nggak mesti ribet mikirin soal percetakan atau gimana. Kita bisa bikin itu kapan aja dan bisa dari diri kita sendiri dan nggak ada kajian yang baku seperti yang dibilang sama Kak Dayat. Jadi kita bisa bikin zin itu sebebas-bebasnya, seliar-liarnya. Contoh kayak kalau misalnya zinnya itu full tulisan, full puisi, nggak masalah. Kalau misalnya full gambar, nggak ada tulisannya sama sekali pun juga nggak masalah gitu. Jadi bisa menjadi media katarsis atau media meluapkan emosi teman-teman tanpa perlu mikir, ini bagus nggak ya, tata kelola bahasanya bagus nggak sih gitu. Zin itu justru ingin mengencourage teman-teman supaya bisa menulis dan berekspresi sepuas-puasnya. Tadi kan teman-teman udah banyak nih dapat informasi soal bagaimana krisis iklim itu berpengaruh ke hidup kita sehari-hari gitu. Nah, nanti hasil dari karya teman-teman, jadi teman-teman ambil selembar kertas HVS, nanti terserah mau ditulis puisi, mau digambar, atau mau gunting tempel, kolase, metode kolase, gunting dan menempelkan dan menggabungkan gambar sehingga jadi satu kesatuan gitu. Hai guys, jadi sekarang kita bakalan buat zin dan di sini ada beberapa proses-proses atau mungkin peralatan-peralatan yang diperluin. Itu ada HVS dan di sini aku pakai yang warna biru. Terus di sini ada potongan-potongan memes juga yang lucu-lucu. Nantinya bakalan aku tempel di kertas HVS-nya dan rencananya sih bakalan buat puisi. Jadi zin ini adalah media alternatif versi light-nya. Jadi ada foto-foto, ada gunting-guntingan dari semua majalah. Jadi ini melatih kreativitas kita. Oke. Aku lagi buat zin di sini, tapi nggak tahu sebenarnya mau jadi apa nanti. Cuman aku ngambil figuran anak di sini, terus ada logo organ komunitas kita, Child Campaigner. Aku sih pengen coba gambarin gimana sih krisis air itu berpengaruh terhadap hak-hak anak. Kayak ini kan ada gambar anak gembira gitu ya, tapi ini mungkin situasinya airnya lagi masih ada gitu. Tapi nanti mungkin gimana aku pengen nyadarin kalau misalnya airnya nggak ada, mungkin orang-orang yang kita lihat senyumnya hari ini nih bisa aja hilang senyumnya gara-gara airnya nggak ada. Itu sih yang pengen aku gambarin di sini. Oke, sebenarnya aku belum benar-benar dapat nih kayak gimana. Tapi aku sudah mengumpulkan materialnya. Aku tuh pengen bikin kayak yang simple, tapi aku mau masukin fakta tentang krisis iklim di Bali sih. Jadi materialnya aku udah ada, kan karena tentang krisis iklim, aku ambil material yang ada airnya gitu. Terus tentunya ada Pulau Bali, terus ada mata. Aku nggak tahu sih mau pakai yang ini atau yang lain. Tapi kayak intinya melihat realita Bali yang sekarang gitu. Hari ini aku buat desain tentang Pulau Dewata, yang dimana khususnya tentang krisis air. Aku udah ngumpulin beberapa bahan, yang dimana aku juga dapat yang kata-kata yang mana anak-anak seharusnya terbebas dari permasalahan. Jadi krisis air kan membawa permasalahan bagi anak. Aku harapkan juga anak-anak di sini punya hak-haknya dan juga mendapatkan hak-haknya sebagai anak-anak, yaitu dibebaskan dari krisis air. Jadi zin kita kali ini temanya adalah krisis air. Bagaimana kita mengimplementasikan atau membuat tema-tema krisis air ini kita tuangkan dalam bentuk zin, kreativitas mungkin kita. Dan kita juga di sini sama teman-teman banyak dari mahasiswa, dari undangan, Balai Bengong, habis itu dari teman-teman komunitas yang lainnya juga.
Dan kali ini aku ngumpulin gambar-gambar zin tentang anak. Temanya aku pengen buat tentang bukan perampasan ya, hilangnya hak anak di krisis air ini atau iklim ini. Oke, mungkin yang hari ini aku berkesan banget sih adalah gimana tadi teman-teman tuh ada beberapa yang masih kebingungan gitu kan dengan acaranya, terutama pas bikin zin. Tapi pas kita di guiding, terus mereka jadinya sangat enjoy banget. Oh, bikin zin tuh seperti ini, dan mereka juga bisa menuangkan keresahan mereka terkait isunya gitu. Jadi kayak aku seneng ini bisa menjadi ruang aman untuk teman-teman mulai berkarya, mulai berbagi terkait keresahannya, dan itu menggunakan kreativitas mereka masing-masing. Ya senang sih, maksudku ya makin bagus gitu ketika banyak masyarakat, ya terutama anak-anak muda gitu yang sadar tentang krisis air yang nanti kedepannya akan mengancam kehidupan gitu. Tagline kegiatan ini juga menurut aku menarik ya, antara air mata dan mata air. Itu kata yang beda makna, soalnya antara air mata dan mata air. Gimana mata air tuh punya fungsi yang vital bagi kehidupan, dan air mata ya kesedihan gitu kan, melambangkan kesedihan. Jadi dari slogan itu aja udah menarik banget. Pesan untuk anak muda adalah jangan pernah takut ya menyuarakan apapun tentang, baik itu tentang hal-hal yang mungkin sensitif atau hal-hal yang selama ini teman-teman muda itu disepelekan gitu, dan tidak bisa kita selesaikan oleh beberapa kelompok saja atau hanya pemikir-pemikir yang di atas gitu. Tapi menurutku soal masalah krisis air ini perlu kita libatkan anak-anak muda dengan pemikiran-pemikiran yang fresh, dan tentunya itu bisa sangat relate. Dan Campaigner Bali